yang berkata, sikap manusia sepadan dengan cara dia mendapat makan. Dalam Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saja manusia menyadari bahwa kehidupannya ditentukan oleh firman Tuhan, serta mencari kepuasan darinya, maka kejahatan akan sangat berkurang di bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini, pagi hari ini ya, kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, semangat, sukacita bagi Tuhan Yesus kita. Selalu beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kepuasan lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang berdiam dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Allah yang terus memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan kegagalan kami, tapi kan semua karena kebaikan Tuhan. Kami datang menyerahkan kepada kami Tuhan dari awal pertama ke akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Percaya, saudara-saudara percaya bahwa besar kasih Tuhan itu di hadapan buat hidup kita. Amin. Kita bisa ada sampai hari ini. Itu tidak mungkin tanpa penjagaan Tuhan. Itu tidak mungkin tanpa perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Biar Tuhan memberkati setiap anak cucu kita. Amin. Amin. Sama-sama kita bergoyang ya. Ini nadanya agak Chinese sedikit ya, walaupun bahasa Indonesia.
berbuat di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami, biar kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Sungguh Kau diagungkan dan dipermuliakan. Berikan pewahyuan yang baru, sehingga kami mudah mengerti akan firman-firman yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, semua kita berkata amin, amin, amin. Bapak Ibu silakan duduk, kan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan kita, saudara pasti akan mengalami apa yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan akan mengalami satu proses kehidupan di mana Tuhan akan mempermuliakan setiap kita. Katakan bersama-sama, mempermuliakan. Ya, seperti kita mempermuliakan Tuhan pada hari ini dengan memuji, menyembah dengan segenap hati, maka ketika anak-anak Tuhan melewati satu proses kehidupan, khususnya di dalam pemurnian kehidupan kita, saudara dan saya akhirnya nanti akan mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama belajar hari ini. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan bahas bersama-sama. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-48. Betul tak? Proses pemurnian iman. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama kitab Yesaya pasalnya yang ke-48 ayatnya yang ke-10. Dikatakan seperti begini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tadi saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Karena ini yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita akan melalui semua itu, kita akan melewati semua proses yang ada di dalam kehidupan kita di dalam dapur kesengsaraan. Ya, dapur kesengsaraan. Dapur itu dari kata kur, K-U-R, ya, K-U-R, K-U-R itu artinya tungku api, di mana bisa dipakai untuk memurnikan atau untuk melakukan satu pemurnian di dalam apa yang ditaruh di dalamnya, dan selalu ada hubungannya dengan sakit, sengsara, tidak enak. Ya tadi betul Bu. Ya, jadi proses ya ini. Ya Bapak Ibu, dikatakan bahwa sesungguhnya kita ini akan dimurnikan, namun bukan seperti perak, tetapi aku menguji kau dalam dapur kesengsaraan. Kesengsaraan itu artinya satu tempat atau satu suasana yang kita tidak suka, serba sulit, serba menderita, ya. Lembah kesengsaraan itu diumpamakan seperti Daud berkata, aku itu turun di dalam lembah kesengsaraan, keadaan yang gelap. Kalau di di Israel sana ada yang disebut dengan lembah kesengsaraan, itu gelap sekali, tapi sekarang dipakai untuk tempat wisata. Daud menggambarkan satu tempat yang sepertinya tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada harapan lagi. Tapi perhatikan, satu tempat yang gelap itu akan menjadi sirna, akan menjadi selesai kegelapannya kalau ada terang di dalamnya. Itu sebabnya Daud berkata, walaupun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau bersama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus dipastikan ketika kita ada di dalam kesengsaraan itu ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena kata kesengsaraan, anif, itu artinya sesuatu yang gelap, yang luar biasa, tidak ada harapan, semua serba sulit di situ. Tetapi itu akan sirna ketika ada terang masuk di dalamnya. Kan begitu ya? Mau gelap kayak apapun, ada terang sedikit, maka gelapnya sirna. Nah, hidup kita serba sulit, keadaan yang sepertinya tidak harapan. Tetapi kalau ada terang dalam hidup itu, yaitu Tuhan, selama kita tahu ada Tuhan menyertai kita,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu akan segera sirna di dalam hidup kita. Nanti kita akan melihat bahwa dalam proses pemurnian ini, Tuhan itu berkata tidak selamanya, hanya seketika, katakan seketika. Nah, tapi seketikanya Tuhan itu bisa 10 tahun buat kita. Tetapi kita harus sadar bahwa lembah kekelaman yang akan diizinkan dalam kehidupan anak Tuhan itu akan segera sirna kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita belajar sepanjang tahun ini jangan pernah menyerah. Karena kita akan melewati itu selama ada Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita berputus asa. Kenapa? Karena itu hanya sementara. Itu merupakan satu kepentingan Tuhan untuk memurnikan hidupmu dan hidupku. Tuhan itu punya kepentingan ketika Dia memanggil kehidupan kita. Kepentingannya apa? Supaya kita ini tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau ini kita tidak pahami, maka kita akan mudah patah di tengah jalan. Bapak Ibu, kita akan mengalami yang disebut dengan proses pemurnian itu. Tetapi ingat baik-baik, selama ada Tuhan di dalam hidup kita, yang namanya lembah kekelaman itu akan segera sirna. Ya, itu sebabnya dikatakan bahwa Dia itu memurnikan kita. Ya, sesungguhnya Aku telah memurnikan engkau. Kata murni dari kata saraf yang artinya kita harus di dalam. Untuk kita bisa dimurnikan, kita harus tetap ada di dalam situasi itu. Kenapa begitu saudara? Karena dengan dimurnikan, maka kita akan mudah sekali untuk diatur. Manusia itu kalau tidak ada di dalam tunggu pemurnian Allah, hidupnya sulit diatur. Walaupun mungkin ke gereja, walaupun mungkin beragama Kristen, tetapi kalau kita ini orang yang tidak ada di dalam pemurnian Tuhan atau tidak rela dimurnikan oleh Tuhan, hidup kita susah untuk diatur. Itu sebabnya kita hidup di dalamnya supaya apa? Supaya kita ini gampang diatur oleh Tuhan, dan Tuhan itu akan membuat hidupmu dan hidupku semakin hari menjadi semakin lembut, ya, halus hidup kita. Orang tuh kalau ketemu sama orang yang hatinya lembut kan senang ya, Bapak ya, oh Ibu ya. Kalau orang ketemu sama perempuan lembut itu kan kayak senang ya. Maco tapi lembut, bisa nggak sih? Tapi betul loh saudara ya. Wanita itu kalau di dalam Tuhan pasti tegas, orangnya pasti cerdas, orangnya pasti berinisiatif, orangnya pasti. Ini serius lah. Kalau kita kan lagi mempelajari wanita-wanita ini ya di dalam komsel. Perhatikan kalau wanita di dalam Tuhan itu pasti cerdas, tetapi hatinya masih lembut. Demikian juga laki-laki, ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, nanti akan terus dibuat lembut hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ada di dalamnya supaya kita gampang diatur. Kita harus ada di dalamnya supaya hati kita ini bisa lembut. Amin. Tanpa itu, namanya juga presto, saudara ya. Apa yang di dalamnya apa? Lembut, saudara. Saya suka makan kacang hijau yang di presto. Ya, kacang hijau itu kan biasanya dimasaknya digodok gitu ya. Tapi kalau kacang hijau itu di presto, hasilnya kacangnya tetap bulat, tetapi anunya lembut. Dimakannya gitu ya. Kita kan ke Tasmania kemarin juga makan, menurut saya beef yang saya makan tuh beef paling enak waktu itu. Harganya memang alhamdulillah saudara ya. Tapi ya udah karena kita hari ini itu kita makan, semua orang berkata kurang, karena begitu diiris itu di lidah lembut, saudara itu enak sekali. Segala sesuatu yang dipres luar biasa membuat lembut. Juga hati kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan itu memproses hidupmu melalui proses kehidupan yang ada, tiba-tiba tanpa sadar saudara dan saya bisa menjadi orang yang lembut, sensitif. Right. Nah, kemudian Tuhan berkata begini, Aku memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi Aku telah menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Kata menguji itu sendiri
Pakai akar kata yang disebut sebagai bahar. Ketika kita diuji, saudara nanti akhirnya didapati orang yang memiliki kualitas. Yaitu siapa orang yang tidak suka memiliki karyawan yang berkualitas? Ya, semua saudara itu diproses karena Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita. Nah, prosesnya disebut seperti kesengsaraan, sebagai satu kesengsaraan ada di dalam lembah kekelaman. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memahami akan hal ini, tidak akan pernah engkau akan menjadi lemah. Karena apa? Kepentingan Tuhan. Persoalan terjadi dalam hidup kita bukan kepentingan kita. Kita sih maunya nggak ada persoalan kan, gitu ya. Ada orang berkata, Pak, saya mau belajar terus, sekolah terus, asal tidak ada ujian. Gak ada ujian tapi minta sertifikatnya. Ya. Kita diajar supaya kita mampu dan berkualitas di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kualitas hidup kita itu seperti kualitas yang ada di dalam Yesus? Nah, ini membawa hidupmu dan hidupku sepanjang tahun ini terus dibentuk lagi itu. Luar biasa loh, kita baru memasuki minggu yang ke-6 ini ya. Masih punya sekitar berapa nih? 47 minggu lagi kita akan dibuat seperti begitu oleh Tuhan. Diproses dalam hidup kita memang lembah kesengsaraan. Tetapi Daud berkata, asal ada Tuhan, asal kita paham Tuhan bersama dengan kita, itu tidak akan lama di dalam kehidupan kita. Perhatikan Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan lihat bersama-sama. Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Alkitab berkata seperti begini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik, mereka itu tidak akan memahaminya. Ya, saya ulangi. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan terus berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan, setiap orang akan mengalami yang disebut dengan proses kehidupan melalui banyak perkara, khususnya anak-anak Tuhan. Ya, kenapa kok kita dipilih? Karena Tuhan punya kepentingan atas kehidupan kita. Kepentingannya bagaimana supaya terjadi melalui tumbuh tadi, ya, tumbuh pemurnian itu. Supaya apa? Supaya kita ini mengerti bahwa ujian yang ada itu punya tujuannya. Tetapi buat orang fasik, ketika mereka diuji, mereka nggak tahu, mereka nggak paham, malah tambah fasik, malah tambah jahat. Benar ya? Alkitab berkata akhir zaman yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Nah, orang fasik akan terus nggak paham, dia sedang mengalami begini, tambah jahat lagi, tambah jahat lagi. Tetapi orang benar, dia bijaksana dan bisa memahaminya. Ya, fasik tidak paham. Tapi tadi dikatakan bagus sekali ya. Banyak orang, banyak maksudnya, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Nah, kita ini kalau lagi punya masalah kayaknya nggak ada orang lain yang susah kayak kita. Betul nggak? Kita pikir cuma kita doang nih yang alami gini. Waduh, suami menjengkelkan. Dipikir cuma kita suaminya yang menjengkelkan. Nggak tahu ya. Ketika ditanya banyak itu, ya. Kadang kalau kita berkelakar dengan suami istri berkata, kok nggak kayak dia? Loh iyalah, kamu tanya, loh, kamu cuma lihat dari luar, betul nggak? Kan banyak nih contoh-contoh kehidupan di sini nih, suami-suami yang kelihatannya bagus. Kok nggak kayak dia? Jangan gitu, tanya sama istrinya. Istrinya berkata, iya, waduh ini gini. Kalau lelaki ketemu sama lelaki ngomong soal istri, mirip kasusnya. Istri ketemu sama istri ngomong soal suaminya, mirip. Halo? Cuma saudara diam aja. Ada orang yang gini, iya bener. Tapi ada yang orang diam aja. Dalam hati, bener juga ya. Udah dibersihin, kotorin lagi. Udah dirapiin, diberantakin lagi. Ya, betul nggak?
Istri itu biasanya kan suka rapi, suami kan suka nggak rapi, atau sebaliknya suami suka rapi, istrinya nggak rapi, kan selalu begitu kasusnya. Dikatakan banyak loh, bukan cuma kita yang sedang disucikan, bukan hanya kita yang sedang dimurnikan, tapi banyak. Katakan sama sebelum, ternyata banyak ya, di sini nggak banyak. Banyak kan? Banyak. Artinya apa yang sedang kau alami, orang lain juga alami, ya. Jadi kita nggak usah kayak menyalahkan atau mengasihi diri sendiri gitu loh. Aduh, misalkan saudara untuk hidup harus bekerja keras, saudara jangan berkata saudara satu-satunya orang yang bekerja keras. Yang lain juga bekerja keras, gitu. Kita bekerja 1 jam, 1 hari cuma 10 jam lah rasanya berat. Saya kemarin baru dengar ada orang hampir tua, hamilnya hampir tua, kerjanya 15 jam sehari. Dia berkata, dia kerja 15 jam seminggu, dia berkata gitu. Enggak sehari, sehari 15 jam. Waduh. Satu hari bekerja berapa jam? Cuma 8. Ada yang berat 15 jam, hamil lagi. Satu hamil. Kemudian banyak, bukan kita satu-satunya orang yang sedang dimurnikan. Di tengah-tengah anak Tuhan banyak yang sedang disucikan dan dimurnikan. Di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan banyak, Bapak Ibu. Jadi bukan kita. Ingat baik-baik bahwa Tuhan punya kepentingan dengan kita. Kepentingannya apa? Nanti kita akan lihat. Saudara akan berbahagia kalau mengetahui kepentingan Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan melanjutkan. Saya tadi berkata beberapa ayat akan kita akan explore supaya memberikan support daripada apa yang harus kita hadapi. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Alkitab berkata seperti begini. Ini karakteristik orang-orang yang sedang mengalami kesukaran dan kesulitan, Bapak Ibu ya. Saudara bisa melihat dari ayat 3 dan lain sebagainya, dan mulai dari ayat yang 1 mungkin ya, itu akan saudara lihat, tapi saya akan fokus di ayat yang keempat. Mereka ini ya, orang-orang yang sedang menghadapi masa yang sukar, itu sukanya berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu atau berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan, pada masa yang susah, yang sukar, yang tidak hanya dialami oleh orang-orang anak-anak Tuhan, tetapi orang lain juga, ada satu karakteristik yang kurang bagus, ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sumbunya pendek, saudara. Ada persoalan di kita aja sudah nggak bisa bertahan. Ini bukan manusia yang berkualitas. Orang yang berkualitas itu tahan menghadapi segala sesuatu. Apalagi tahu bahwa itu adalah tungku perapian untuk memurnikan iman kita sebagai anak Tuhan. Berlagak tahu, kemudian suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jangan sampai terjadi lah kalau hidup kita. Ya, jangan sampai kita didapati orang yang sumbunya pendek. Ya. Halo. Karena kayaknya enggak terlalu suka ya dengan begitu ya. Nggak bisa Pak, ya nggak bisa. Kita ini harus semua. Makanya untuk orang-orang yang perfeksionis agak susah itu untuk bisa diterima. Tetapi di firman Tuhan katakan loh, di masa yang sukar seperti ini, di hari-hari terakhir akan ada yang suka mengkhianat, kemudian tidak berpikir panjang, kemudian berlagak tahu, kayaknya sudah kayak Google aja ya, kalau ditanya jawab, berlagak tahu semua, padahal sebetulnya dia nggak tahu sungguh-sungguh, ya kemudian suka menuruti hawa nafsu manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diperlukan dalam hidup kita pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Dia itu adalah Tuhan, tempat kita berlindung, tempat kita itu berharap kepada Dia. Lihat, perhatikan di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7.
dikatakan seperti begini, Yakobus 3 ayatnya yang ke-7. Masuk saya 17, saudara. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya. Semua yang dari atas itu murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Luar biasa. Ini kebahagiaannya. Karena apa? Karena hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu yang pertama murni. Kemudian yang lain apa? Yang lain kualitas hidup yang luar biasa. Ya toh? Pendamai orangnya, peramah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu yang akan dihasilkan. Masa saudara nggak mau sih menjadi orang yang berkualitas? Siapa yang mau menjadi orang berkualitas? Ya bang, kalau orang tidak suka damai, kualitasnya masih nggak bagus dong. Tetapi kalau orang itu suka damai, berkualitas bagus. Walaupun apa? Walaupun mungkin dia disalahin gitu saudara ya. Kemudian ramah, penurut, penuh belas kasihan. Berarti habis apa namanya? Habis ibadah ini saya sih berharap kita semua bisa menikmati akan suasana Chinese New Year dengan cara apa? Dengan cara melayani anak-anak, dengan cara menunjukkan kasih kepada mereka. Ada buah-buah yang baik. Saya berharap sisa daripada minggu-minggu di tahun ini itu menghasilkan sesuatu buah yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang didapati dalam hidupmu dan hidupku adalah sesuatu yang murni. Ya, sekali lagi lewat tungku perapian yang berat, saudara ya. Tetapi ini adalah kepentingan Tuhan. Ya, katakan kepada dirimu, Tuhan sedang punya kepentingan nih dengan kita ini. Kita harus sadar nih, ya. Supaya apa? Supaya menjadi murni, supaya menghasilkan sesuatu yang baik, kehidupan yang berkualitas. Saudara, kalau hidupmu berkualitas itu luar biasa. Ada orang berkata tidur berkualitas. Tuh, tidur berkualitas itu yang bagaimana nih? Hah? Yang banyak? 12 jam? 8 jam. 8 jamnya ada yang tidur 8 jam tapi tidak berkualitas, bangunnya lemes semua saudara. Ya. Dulu kita kayaknya pernah bikin seminar ya Pak ya. Tidak, seminar mimpi atau seminar tidur atau apa waktu itu. Pokoknya yang berkualitas tuh kayaknya cuma 3 jam deh saudara. Nah 3 jam itu yang kalau lewat ya sudah. Memang kan kalau mau tidur kan macam-macam persiapan tidur dulu apa gitu, kemudian merem tapi nggak tidur, kemudian apa yang disebut dengan deep sleep. Nah itu yang berkualitas. Nah biasanya itu jam-jam terakhir itu saudara ya. Menit-menit terakhir di kita tidur itu, aduh. Makanya kalau lihat suami tidur mulutnya terbuka jangan dibangunkan, mungkin sedang berkualitas. Ya dong, saya bilang sama istri ya, kamu kalau lihat saya lagi tidur enak, apapun yang terjadi tolong jangan dibangunkan. Nah, biasanya tidur yang paling enak itu di sofa saudara ya. Jadi sudah tidur di tempat tidur, bangun, kencing sebentar, ke sofa, ketiduran lagi, jangan dibangunin sampai saya bangun atau sampai waktunya harus bangun. Karena itu bisa ngorok, bisa mulutnya terbuka, dan pokoknya itu, aduh. Nah ini kita mau dibuat tidak hanya tidur berkualitas, tetapi hidupnya berkualitas. Tuhan punya kepentingan menjadikan saudara dan saya berkualitas. Nah ini kan membahagiakan hidup kita. Nggak ada rancangan jelek Tuhan. Ya. Walaupun prosesnya dipakai dengan apa yang disebut dengan tungku api untuk kesengsaraan kita. Ya. Tetapi itu membuat hidupmu dan hidupku semakin berkualitas. Nah, perhatikan ayat yang saya janjikan tadi, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ntar kita akan selesai. Hari ini banyak acara, saudara ya. Haleluya, bergembiralah. Pertama-tama dikatakan gitu, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu apa? Seketika. Katakan seketika. Kalau kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, sebetulnya kata pencobaan itu kurang tepat. Harusnya kesengsaraan.
Ya, bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Sekalipun kita ini seketika harus berduka cita karena berbagai kesengsaraan. Ditindaslah, diremehkanlah, tidak diperhatikanlah. Bergembiralah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Nah, saya suka ayat ini. Kalau saudara nggak tahu akan hal ini, kita tidak akan pernah bersuka-cita atau bergembira menghadapi tantangan yang sepertinya di lembah kekelaman, lembah yang nggak tahu apa namanya kelanjutannya, gelap. Tetapi Daud tahu di dalam lembah kekelaman kalau ada Tuhan terang, hilang itu yang namanya kesengsaraan dan kelemahan. Cuma seketika supaya dibuktikan iman kita yang murni, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana. Bayangkan saudara, prosesnya Tuhan itu membuat saudara berkualitas jauh lebih tinggi daripada kripto. Sekarang kan yang rame kripto. Lebih tinggi dari itu, ya. Yang diuji kemurniannya dengan api, perhatikan nih, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi nanti kebalik saudara. Hari ini kita bersemangat. Mari kita sembah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan hari ini dengan penuh antusias, penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian sang leadernya berkata, mari kita beri pujian kepada Tuhan. Tepuk tangan. Mari kita beri kehormatan. Mari kita glorify Dia. Nanti kebalik saudara. Ketika saudara dan saya siap dan bersedia ada di dalam tubuh perapian, dimurnikan itu, nanti ketika Dia datang kali yang kedua, apa yang Dia akan buat hidupmu dan hidupmu yang setia, Dia akan memberikan puji-pujian. Mari kita puji jemaat CKI Cireng. Nanti malaikatnya, mari kita akan berikan penghormatan. Malaikatnya manduk. Aduh, saya senang sekali ketika melihatkan hal ini. Nggak apa-apa nih, asal buat karena dosa. Tungku api yang membuat kita menderita akan membawa saudara kepada kemuliaan yang dinyatakan oleh Kristus. Tapi Bapak Ibu, aduh, kita dipuji sama teman, sama pemimpin aja udah senengnya gak karuan. Nanti itu ada luar biasa, ya. Ada masa ketika Dia datang kali yang kedua, mari kita berikan penghormatan kepada hamba-Ku yang ini. Malaikat berkata, Pak, kurang rame, katanya gitu. Kita kan kalau mau memuji Tuhan kan begitu. Kalau jemaat diajak memuji Tuhan cuma gini, oh kurang semangat, ayo lebih semangat lagi, pompa, saudara. Akhirnya katakan haleluya, haleluya, 3 kali, haleluya, haleluya. Nah itu nanti akan kejadian dalam hidup kita ketika saudara mengizinkan dimurnikan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak tetap tinggal di dalam hidupnya? Kenapa kita tidak tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan? Kenapa kita tidak bertahan di dalam kesulitan yang ada? Sebab Alkitab itu dikatakan cuma seketika. Tapi problemnya seketikanya Tuhan buat kita berbeda. Amin. Seketikanya bisa berapa lama ya? Aduh, lama. Kayaknya sudah gak tahan. Ya. Seketikanya itu bisa 1 tahun, 2 tahun. Bisa juga cuma seketika sih. Tetapi itu kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Aduh Pak, gak berubah ya Pak. Ingat ayat ini, cuma seketika. Nanti kita akan mendapatkan pujian, kehormatan dan kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir. Kemudian saya selesai. Mari kita akan melihat Ayub pasalnya yang ke-9. Ayub itu contoh yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kalau saudara mengingat Ayub, saudara mengingat bahwa setiap kita bisa ada di dalam penderitaan yang ada. Saya berkata, ikuti saja prosesnya Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama, ikuti saja prosesnya Tuhan. Ya, ikuti aja. Perhatikan Ayub pasal 9 ayat 1-4 berkata ini, tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu
bahwa demikian halnya. Masakan manusia benar di hadapan Tuhan? Ini compare nih sama si Ayub. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu, mari kita compare dengan Tuhan kita. Yang benar yang mana? Kalau kita marah kepada Tuhan, kecewa dengan Tuhan, mari kita compare. Yang benar kira-kira yang mana? Kita atau Tuhan? Halo? Apakah kita sepakat dengan Ayub? Selalu yang salah adalah manusia. Ya, kalau manusia dengan manusia bisa masuk ke pengadilan tuh, Mas Suryo. Ya, enggak, gua yang benar. Yang berkata, oh saya yang benar, enggak dia yang salah. Gitu ya. Kalau orang lagi accident tabrakan itu kan kita diajarkan oleh instrumen berkata, jangan pernah berkata maaf, jangan pernah berkata salah. Nanti dibuktikan aja di di pengadilan. Tetapi kalau manusia dalam situasinya yang sulit, yang rumit, yang sepertinya tidak ada harapan. Ayub berkata, coba sekarang dikompar. Kenapa kamu sampai marah dengan Tuhan? Kenapa kamu sampai meninggalkan imanmu? Yang benar siapa? Kamu atau Tuhan? Manusia atau Tuhan? Ini bahkan berkata gini, jikalau ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membenarkan. Ya. Dari sekian ribu kasus dalam hidupmu, tidak ada satu pun yang bisa membuktikan kita ini lebih benar daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Makanya kalau Bapak Ibu tidak merelakan dan bahkan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita yang sulit saat ini, bisa-bisa loh dia nggak selamat loh Bapak Ibu. Kita ini mau compare dengan siapa? Kalau kita compare dengan manusia yang lain, mungkin kita bisa menang. Kenapa? Karena mungkin hakimnya salah memprediksi atau lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan, Dia itu bijak, tidak ada salahnya sama sekali. Nah kalau salah hidup saudara, lubangnya bisa ke atas. Iya dong? Perfect ya? Hidup kita itu kan lubangnya ke bawah ya, nggak ke atas. Kalau ke atas, kalau ada hujan, waduh, bisa penuh sebenarnya. Atau mungkin bisa ada talang hidung dalam kehidupan kita. Tetapi nggak pernah salah. Allah itu bijak dan kuat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita taruh dalam prinsip kehidupan kita. Ya, saya kasih 2 hal aja. Kalau soal menghadapi masa sulit dan menghadapi apa yang disebut dengan pemurnian Tuhan. Yang pertama, sekelam-kelamnya lembah sedang kita alami, seburuk-buruknya keadaan yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah salah untuk memproses saudara. Amin. Taruh itu prinsip. Kayak apapun beratnya, kayak apapun susahnya hidupmu, tetapi prinsipnya gini, ketika nggak pernah salah. Gitu. Nah, tapi buktinya salah Pak. Kawin dengan orang yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Kita anak-anaknya, ya. Kita yang perlu untuk bertobat dan mengizinkan Dia memproses, mengubah pasangan kita. Amin. Tentunya kita dulu yang dirubah, jangan dituntut terus pasangannya. Dia harus berubah Tuhan, dia harus berubah. Kalau dia berubah, saya ke gereja, kamu ke gereja dulu. Kamu takut dulu sama Tuhan. Kamu bertobat dulu. Wah Tuhan mudah sih. Jadi prinsip yang pertama, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kayak si bos itu loh, kalau bikin prinsip. Prinsip pertama, bos gak pernah salah. Prinsip kedua, kalau bos salah kembali ke prinsip pertama. Itu keren. Kalau kita sama Tuhan seperti begitu, wah keren banget. Dia gak pernah salah. Kalaupun Tuhan tidak menolong aku dari dapur perapian ini, Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, tetapi aku tetap percaya kepada Dia. Ya, amin. Iman sebiji sesawi memindahkan gunung. Iman yang besar, walaupun tidak terjadi, tetap percaya. Prinsip yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saya tidak akan melawan Tuhan. Ya. Saya rindu sepanjang tahun ini jangan lawan Tuhan. Siapa Tuhan, siapa kita, pasti yang salah kita. Siapa Tuhan, siapa kita, pasti yang kalah adalah kita. Nah daripada Bapak Benur, saudara yang dikasih Tuhan,
Miliki prinsip di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan. Dia nggak pernah salah memproses hidup saya. Dia nggak pernah salah memproses keluarga saya. Dia nggak pernah salah memproses pekerjaan saya. Dia nggak pernah salah untuk menaruh kami kita di satu komunitas. Dia nggak pernah salah. Sebab dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Yang kedua, saya nggak pernah. Waduh, kalau saudara begini nanti endingnya adalah kebahagiaan yang kita akan alami. Karena bukan manusia yang akan meninggikan kita. Yang berkata, pujian dan kehormatan akan diberikan kepada orang yang mengizinkan hidupnya di proses itu. Haleluya, saya selesai dengan firman Tuhan yang ada. Mari kita akan berdoa sama-sama. Ada lagu lama, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan kita bisa segera menyelesaikan ibadah kita. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita terus akan berdoa supaya kita terus bisa ibadah secara onsite seperti begini ya, karena lebih enak sih ya onsite itu. Oke. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Haleluya. Ujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku. Matamu tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, seluruh ini selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Saya pernah merasakan masa yang sulit, yang rumit, sepertinya tidak ada harapan. Tapi saya belajar dari apa yang kita pelajari hari ini. Itu hanya seketika, tidak permanen dalam hidup kita, temporary dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada sesuatu yang seketika itu ditaruh dalam hidup? Bahar itu artinya tinggal di dalam, supaya kita ini bisa memiliki hidup yang penuh dengan kualitas. Saya berdoa, Engkau ada di dalam pemeliharaan tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan Tuhan bersama ada dalam kita. Karena hanya seketika hal yang sedang kau hadapi sulit itu, mungkin pengharapanmu,
mungkin keinginanmu, mungkin kebutuhanmu yang sedang kau hadapi saat ini terlalu rumit, bahkan mungkin menyesalkan hidup saudara, seperti tidak ada harapan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap pegang Juru Selamat itu di dalam hidup, sebab Dia sedang beracara dalam hidupmu secara personal, secara pribadi. Bergembiralah, karena itu hanya seketika. Tetap tinggal di dalam iman kepada Dia. Tidak hanya kita, tetapi banyak orang yang Tuhan sedang kerjakan untuk kemuliaan-Nya. Dia punya kepentingan untuk itu, dan tidak ada cara lain kecuali kita harus melewati tungku api itu. Terima kasih ya Tuhan. Gerak jamaah pribadi lepas pribadi, dari yang paling kiri sampai paling kanan, belakang sampai di atas panggung ini, supaya kami tetap bergembira dan bersuka cita karena Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan baik di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Anak-anak tolong diasis oleh orang tua atau oleh guru sekolah minggu. Haleluya. Terima kasih untuk korbanmu di atas kayu salib ya Bapak Surga. Melalui korban Tuhan Yesus, semua kami diselamatkan dan kami dipulihkan. Ada hasil yang luar biasa ketika kami setia di dalam Tuhan. Kami memiliki penyertaan Tuhan. Kami disediakan upah yang baik. Ada ganti rugi seperti yang dialami oleh Ayub. Dipulihkan hidupnya, dibawa kepada glory yang lain. Memberkati akan anggur dan roti yang sebentar kami akan peringati untuk kematian-Mu Tuhan. Bapak Ibu tolong diangkat rotinya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat roti anggur kita dengan tangan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Di dalam setiap kehidupan kami, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita berkata
selesai pulang dari tempat ini bersama-sama dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang akan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua kita berkata